Gadis sial, berhenti kamu! Jangan lari! Jangan lari! Uang maharnya sudah diterima, kamu malah gigit orangnya! Kamu nggak akan bisa kabur! Nggak akan bisa! Nggak akan bisa! Aku sudah memberimu obat. Malam ini juga, kamu harus diranjang Pawira! Biarpun harus mati, aku nggak akan ikut Berhenti kalian. kamu! Jangan sampai dia lolos! Jangan lari! Berhenti! Berhenti! Berhenti kamu! Siapa yang suruh masuk? Keluar! Dia pasti di dalam, geledah satu persatu! Cepat! Tolong bantu aku. Keluar kamu! Gadis sialan! Buka pintunya! Gadis sialan! Kenapa nggak bisa dibuka? Hah. Gadis sialan! Pergi. Maaf, salah kamar. Silakan, Anda lanjutkan. Ayo. Badanmu dingin sekali. Pinjam aku sebentar. Pinjam apa? Yakin mau pinjam? Iya. Wanita ini sudah tamat. Berani meniduri penguasa kota Jaya. Selamat datang, Pak. Maaf, Pak. Wanita itu lari terlalu cepat. CCTV merekam punggungnya. Saya akan segera atur orang untuk mencarinya. Nggak perlu. Ini salju pertama. Fokuslah. Dingin. Masih dingin? Panas sekali. Hebat ya. Habis pakai langsung pergi. Pertama kali. Karena cuma pertemuan singkat, aku nggak usah tanggung jawab. Aku nggak perlu repot. Anggap saja sedang beramal. Ini pesanannya, silakan diambil. Perut sebesar itu masih kerja jadi Kasihan ojek. banget ya, mungkin suaminya sudah mati. Hah, iya benar. Sayang, jangan dengar ya. Anggap saja angin lalu. Meski nggak tahu siapa ayahnya sebenarnya, tapi ini tetaplah anugerah Tuhan untukku. Namaku Samuel, dosen di Universitas Cendana. Biasanya saya tinggal di asrama. Kakak kedua Bima jarang pulang karena di perbatasan. Dan kakak tertua, Harsan Adita. Dia kepala keluarga kami. Dan tumpuan hidup kami. Kakak bagaikan ayah. Setelah orang tua kami tiada, seluruh keluarga kami ditopang oleh kakak sendirian. Kakak punya kekurangan fisik, nggak tertarik pada wanita. Kak Bima juga hanya tentara yang cuma tahu bertarung. Jadi tugas mengurus garis keturunan demi hak waris keluarga hanya bisa andalkan aku. Tapi sayangnya aku malah jatuh cinta pada orang yang nggak mungkin kumiliki.
kamu nggak apa-apa? Guru itu pernah bilang, Jodoh akan datang saat salju pertama turun di awal musim dingin. inikah jodohku? Tolong aku, air ketubanku pecah. Aku bakal jadi ayah? Tolong aku. Aku antar ke rumah sakit. Nikahlah denganku. Ini uangmu ke 2 miliar. Biarkan anakmu menjadi putraku. Apa? Jangan tegang. Ini cuma pernikahan kontrak. Aku nggak akan menyentuhmu. Kamu pasti nggak mau anakmu ikut kamu kerja setiap hari dan dihina anak haram, kan? Aku setuju. Asal aku jaga rahasia dan akting dengannya, anakku dan aku bisa hidup lebih layak. Paman Budi, cepat umumkan. Ini adalah istriku. Dan ini cucu tertua keluarga Adita. Keluarga Adita diberkati. Keluarga Adita diberkati. Selamat datang Nyonya. Selamat datang Tuan Muda. Mulai hari ini, kamu jadi nyonya kaya. Kapten, tahanan itu serangannya terlalu kuat. Kalau kita mati di sini, kamu yang masih perjaka akan rugi. Siapa yang kamu bilang perjaka? Aku sudah pernah. Waduh, kapan kejadiannya? Itu saat salju pertama turun. Aku gak mau minum, gak mau. Aku menidurinya. Jadi, wanita itu jodoh sejatimu yang dibilang guru itu? Bima, buronan sudah ditangkap. Kalian sudah bisa kembali. Baik. Ya, begitulah. Pak, Tuan Bima dan Tuan Samuel. Bicara di luar saja. Katakan. Kak, aku punya istri lagi. Aku punya istri lagi. Ketemu di hari salju pertama. Astaga Samuel, hebat juga kamu. Cepat sekali ya. Tunggu aku selesai tugas. Aku akan pulang lihat ipar dari keponakanku ya. Sepertinya ramalan guru itu benar. Kak Harsan menjaga keluarga, Kak Bima menjaga perbatasan. Aku juga ingin lakukan sesuatu. Aku nggak bisa biarkan hak waris jatuh ke tangan keluarga paman. Kalian sudah dewasa. Masalahnya sekarang, sebenarnya siapa wanita malam itu? Batalkan rapat siang ini ke rumah lama. Lihat adik iparku. Baik. Pak, Tuan Bima dan Tuan Samuel sudah temukan jodohnya. Tinggal Anda sendiri yang masih melajang. Salju turun tanpa suara. Mungkin memang gak jodoh. Tapi kata guru, jodoh akan datang saat salju pertama turun. Apa mungkin yang dikatakan? Itu doa jodoh buat adik-adikku. Bukan buatku. Pergi bawa mobil. Baik. Nggak ngaca ya? Atas dasar apa gadis desa kayak kamu jadi nyonya muda? Bawa anak masuk ke sini, entah anak siapa itu. Tuan Samuel yang terlalu baik. Lihat apa kamu? Memangnya aku salah ngomong? Kenapa? Mau pukul aku? Keluarga Adita standarnya tinggi. Orang lemah gak pantas masuk. Bagus, punya nyali juga. Masalah asal-usul itu takdir, bukan pilihanku. Tapi di rumah ini ada aturan kasta. Aku majikan, kamu pelayan.
Mengerti? Dasar nggak tahu malu. Pergi. Kamu? Kenapa malah dia? Kakak. Kakak, aku kenalkan dulu. Ini istriku, Jessie Safa. Jessie, kenapa malah bengong? Ayo, sapa kakakku. Kakak, Kakak, minggu depan itu ulang tahun kakek. Nanti aku akan bawa Jessie dan bayinya. Kalau kakek lihat kita sudah ada penerus, pasti akan serahkan hak warisnya kepada kakak. Kapan kamu hamil? saat salju pertama. Oh iya, waktu salju pertama, kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Langsung membara, nggak bisa nahan diri. Iya kan, sayang? Iya, Baguslah. Kakak, aku masih ada tugas. Malam ini aku nggak pulang. Beberapa hari ini, tolong bantu aku jaga Jessie dan bayinya ya. Nggak ada kode. Menantu keluarga Adita harus tampil pantas. Mau beli apa saja, pakai saja kartunya. Kenapa Kak Harsan kelihatannya nggak senang ya? Apa dia sayang uangnya? Nggak mungkin. Kak Harsan itu kaya raya. Dasar Samuel. Sudah kuperhitungkan segalanya. Nggak sangka si kutu buku itu malah bisa punya anak. Tuan besar sangat pentingkan keturunan. Begitu diumumkan di pesta nanti, hak waris pasti bakal jatuh ke tangan mereka. Ayah, jangan panik dulu. Coba lihat ini apa. Kemarin aku suruh orang ikut Samuel. Ternyata dia dan Nona Kirana lagi pacaran di gang belakang. Padahal Kirana sudah bersuami. Terus dengar ini. Orangku berhasil merekamnya. Jangan khawatir, aku dan Jessie cuma nikah kontrak. Biar Kak Harsan dapat hak waris. Cuma acting. Nikah kontrak? Mempermainkan keturunan Adita? Itu dosa besar bagi keluarga. Nak, cari cara supaya anak haram itu bisa tes DNA. Aku mau di hari pesta nanti, di depan kakek dan juga semua tamu. Bikin keluarga Harsan hancur, berantakan. Biar mereka diusir dari keluarga Adita. Ternyata saat salju pertama itu, nafsumu besar juga ya. Gak cuma tidur denganku. aku nggak bisa. Aku sudah janji sama Samuel, nggak boleh kasih tahu dia kalau itu anaknya. Kenapa? Sekarang baru tahu malu. Waktu di kereta hari itu pas kamu mohon-mohon, kamu gak sok suci begini. Lepaskan, lihat baik-baik. Sekarang aku ini adik iparmu. Benar. Apa yang aku ributkan? Aku ini mandul. Ditakdirkan gak bisa punya anak. Karena Samuel bisa kasih dia anak, itu berkah buat keluarga Adita. Karena sudah menikah, jaga sikapmu baik-baik. Kalau sampai ketahuan kamu hianati Samuel, tamatlah riwayatmu. Kamu berlebihan. Kamu kakak iparku. Dan aku adik iparmu. Kita nggak saling kenal. Dan kelak juga nggak akan ada hubungan. Bagus.
Kak Harsan, kenapa kamu di sini? Kak Harsan? Kak Harsan? Jangan panggil aku, Kak. Terus panggil apa? Panggil sayang. Sayang. Kakak, kalian lagi apa? Harsan, kamu sudah gila. Dia itu adik iparmu. Sini, nak. Lihat sini. Mainan. Aduh, nggak bisa. Sini, ayah gendong. Ayah gendong ya. Kenapa nangisnya makin kencang? Aduh, nak. Jangan nangis ya. Sudah. Jaga anak aja gak becus. Ngapain aja kamu? Kakak, jangan cuma bisa ngomong. Anak ini beneran susah buat diatur. Sini. Anak pintar. Apa ini benar kakakku yang dingin dan tegas itu? Kenapa bisa begini? Apa antara ayah dan anak memang ada ikatan batin? Pak, 20 menit lagi. Untuk merger perusahaan ini, Perangga sengaja datang dari luar negeri. Ini menyangkut nasib grup selama 5 tahun ke depan. Ini sangat penting. Ayo jalan. Nyonya gawat, badan tuan muda tiba-tiba panas, sepertinya demam. Kenapa panas sekali? Cepat, siapkan mobil ke rumah sakit. Sopir baru saja disuruh pergi semua. Tuan Samuel nggak bisa dihubungi. Gak apa-apa, biar aku yang urus. Pak, Perangga sudah tunggu di ruang rapat. Suruh aja dia tunggu. Datanglah ke rumah, sekarang. Jangan khawatir. Dokter Chandra sudah memeriksanya. Tenang aja ya. Terima kasih, Kak. Selama ada aku, semua akan baik-baik saja. Loh, ini kan tanda 7 bintang. Apa itu tanda 7 bintang? Katanya, 1 bintang di telapak kaki bisa memimpin pasukan. Kalau ada 7 bintang, itu adalah tanda yang ditakdirkan jadi raja, pendiri dinasti Haja. Dan Sultan Agung juga punya tanda kaki seperti ini. Bahkan titisan dewa pun nggak akan sehebat ini. Sampai segitunya? Saat ini yang punya tanda ini cuma pemimpin keluarga Adita, Harsan Hadita. Anak ini pasti anak kandungnya, cucu sah keluarga Adita. Akhirnya menemukan jodohnya. Sudah, jangan dilihatin. Demamnya sudah turun, jadi jangan khawatir. Tapi anak kalian lahir prematur, daya tahan tubuhnya lebih lemah dari anak lain. Kita, Terutama kamu, jangan cuma fokus kerja saja. Imun anak ini masih rendah. Kualitas ASI itu penting. Kalau ada waktu, bantu istrimu ini pijat-pijat payudaranya biar ASInya lancar. Kalau hatinya senang, kualitas ASI pasti akan bagus. Sebenarnya anak ini bukan... Oh iya, satu lagi. Aku tahu, selama 10 bulan hamil, kalian sudah lama menahan diri. Apalagi sekarang, baru saja selesai masa nifas. Kalian berdua masih muda. Wajar kalau gairahnya besar. Itu normal.
Tapi, kalian harus tetap bisa menahan diri. Jangan berisik. Anak memang susah tidur nyenyak. Kalau sampai bangunkan dia, tidurnya jadi kurang. Dan imunnya bisa menurun. Paman, dia bukan anakku. Lagi pula aku tidur sendiri. Gak perlu menahan diri. Ayahmu suruh aku menjagamu. Untuk lihat kamu berkeluarga, kamu malah bercanda begitu. Apa maksudnya? Dia pasti anak kandungmu. Anak ini sama sepertimu, punya 7 tai lalat di telapak kaki.